Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cahaya Tidias Maradahana dengan NPM 205506111 dari Prodi Teknik Informatika kelas B. Lalu untuk materi pertama adalah pengertian dari sistem operasi. Jadi, definisi umum dari sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya atau resource dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik, serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user, atau yang biasa disebut brainware. Lalu, untuk lebih mudah memahaminya, kita dapat menganalogikannya dengan sederhana. Seperti hubungan antara operating system dengan komputer adalah seperti kendaraan bermotor dan bahan bakar, di mana tanpa adanya bahan bakar, tentu saja kendaraan bermotor tidak akan bisa berjalan dengan semestinya. Sama halnya dengan sistem operasi, di mana kita tidak akan bisa menggunakan perangkat komputer apabila tidak adanya OS atau sistem operasi. Begitu juga sebaliknya, apabila kita mempunyai perangkat sistem dan tidak mempunyai komputer, maka menjadi tidak berguna. Lalu yang kedua adalah komponen-komponen dalam sistem operasi. Yang pertama ada file. Jadi file ini merupakan file yang terbentuk atau dijalankan melalui sebuah sistem operasi. Lalu yang kedua ada kernel. Jadi kernel ini adalah perangkat lunak atau software yang membentuk sistem dan memiliki tugas untuk melayani berbagai macam program aplikasi secara aman dan mudah. Lalu yang terakhir ada user interface. Sistem operasi biasanya mempunyai karakteristik antarmuka yang menjadikan interaksi antara pengguna dengan komputer. Berikutnya ada fungsi-fungsi adanya sistem operasi. Yang pertama ada memory management. Jadi manajemen memori ini terbagi menjadi dua fokus utama, yaitu primary memory dan main memory, di mana primary memory merupakan kebutuhan penyimpanan yang diutamakan seperti RAM. Lalu yang kedua ada main memory, di mana main memory merupakan penyimpanan yang dapat diakses langsung melalui CPU. Lalu yang kedua ada device management. Sistem operasi juga mempunyai fungsi untuk mengatur komunikasi antara perangkat melalui setiap driver. Untuk program yang berperan untuk menangani hal tersebut adalah input atau output controller. Lalu yang ketiga ada file management. Fungsi yang ketiga ini, OS juga dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen, mulai dari tahap awal hingga akhir yang mengatur kebutuhan detail setiap informasi, kemudian mengolah lokasi, fungsionalitas sistem, dan fitur yang lainnya. Fase pengaturan tersebut disebut dengan file system yang biasanya dimasukkan ke dalam direktori pencarian untuk memudahkan penggunanya. Lalu yang terakhir ada prosesor management. Fungsi dari sistem operasi yang terakhir adalah mendukung proses multiprogramming untuk menentukan fase mana yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Lalu berikutnya ada jenis-jenis sistem operasi. Pada jenis-jenis sistem operasi ini terdapat 6. Yang pertama batch OS. Jadi batch OS ini merupakan jenis sistem operasi yang dapat menyatukan beberapa pekerjaan sehingga menjadi lebih cepat terselesaikan dan tidak terlalu berat untuk implementasinya. Lalu yang kedua ada distributed OS. Nah, jenis yang kedua ini menggunakan beberapa prosesor di berbagai mesin untuk memudahkan komputasi yang nantinya diberikan kepada user secara cepat dan akurat. Yang ketiga ada mobile OS, merupakan operating system yang didesain khusus untuk kebutuhan perangkat mobile. Keempat ada multitasking atau time sharing OS. Dengan menggunakan sistem multitasking, setiap pengguna dapat mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan dalam perangkat CPU yang sama. Berikutnya ada network OS. Dalam menggunakan jaringan atau network, OS juga berperan sebagai pengatur data, keamanan, user, dan fungsi dari networking itu sendiri. Lalu yang terakhir ada real-time OS. Fungsi yang terakhir ini di mana interval atau jarak waktu pemrosesan dan respon input yang kecil.
Lalu selanjutnya ada cara kerja dari sistem operasi ini. Pada prosesnya, peran OS dalam komputer ialah sebagai berikut. Suatu komputer dihidupkan untuk pertama kali, tahap awal untuk memulai proses pada komputer. Maka komputer akan memberi sinyal ke operating system yang tersimpan di dalam hard disk melalui RAM. Lalu selanjutnya, bagian dari operating system yang berperan secara langsung untuk melakukan tugas untuk berkomunikasi ke hardware disebut dengan kernel. Setelah itu, bagian dari operating system yang berperan dalam menghubungkan UI atau antarmuka aplikasi dengan pengguna user disebut shell. Ada dua jenis dari shell yang terdapat dalam suatu komputer. Yang pertama ada CLI atau command line, merupakan shell yang berbentuk teks. Lalu yang kedua ada GUI, yaitu Graphical User Interface, merupakan shell yang berbentuk grafis. Sekian dari penjelasan saya tentang sistem operasi. Apabila ada kesalahan kata saya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.